Selamat pagi, Basudara semua. Pembahasan hari ini tentang ekosistem pantai negeri Waraka. Dengan tujuan pembelajaran, melalui observasi siswa dapat mengenal dan mengetahui ekosistem pantai. Melalui penjelasan, siswa dapat mengetahui komponen biotik dan abiotik. Dengan menilai, siswa dapat mengetahui contoh komponen biotik dan abiotik. Basudara semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 10B SMA Negeri 55 Maluku Tengah, dan ini anggota-anggotanya. Ingin mengetahui lebih dalam lagi, Basudara boleh menonton sampai selesai. Basudara semua, sebelum ditayang hasilnya, kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kata yang tidak dimengerti dan suaranya agak sedikit berisik karena gelombang air laut yang deras. Semoga bermanfaat bagi Basudara semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Ibu para Dewan Guru. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10B. Di sini kami akan membuat observasi atau pengamatan mengenai ekosistem yang ada di pantai negeri Waraka. Sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rizal Lohi dan ini teman-teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Kevin Merusa. Ya, perkenalkan, nama saya Sindila Tuheru. Hai, perkenalkan, nama saya Jisa Maseke. Ya, perkenalkan, nama saya Pilu. Kemudian yang terakhir yang menjadi kameramennya adalah teman kami yang bernama Rivaldo Estraprosi. Iya teman-teman, kemudian kita masuk pada langkah-langkah kegiatan pengamatan. Yang pertama, guru membagi siswa dalam 4 kelompok sudah selesai. Kami sudah terbagi dalam 4 kelompok, kemudian juga siswa melakukan observasi komponen-komponen ekosistem di pantai negeri Waraka, Kecamatan Teluk Elpa Putih, Maluku Tengah. Sekarang kami akan melakukan observasi tentang komponen-komponen ekosistem. Kemudian siswa membuat petakan atau lokasi. Nah, kemudian siswa berdiskusi dengan teman sekelompok untuk mengisi tabel. Nah, di sini kami sudah berdiskusi. Kemudian kami masuk pada tabel yang pertama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di sini kami akan menela mana komponen biotik dan abiotik. Sebelum kami masuk untuk menela komponen abiotik dan juga biotik, kami akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu abiotik dan biotik. Nah teman-teman, abiotik adalah komponen-komponen yang termasuk dalam makhluk hidup, sedangkan abiotik yaitu komponen-komponen yang termasuk dalam benda mati. Oke, kita akan melihat mana komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di sini komponen biotik yang terdapat dalam lokasi kami itu ada pohon ketapang. Nah, ini merupakan makhluk hidup ya teman-teman. Kemudian juga komponen abiotik di sini ada pasir, batu, tanah, dan juga meja dan kursi. Ada pasir, batu, tanah, dan juga meja dan kursi. Ini yang terdapat dalam lokasi kami. Oke teman-teman, kita masuk pada pertanyaan yang kedua mengenai sebutkan komponen abiotik dan biotik yang terdapat dalam ekosistem yang kalian amati beserta perannya. Di sini komponen biotik yang kami ada dalam lokasi kami itu komponen biotik yaitu pohon ketapang. Teman-teman, di sini ada pohon ketapang yang berfungsi untuk menghias agar pengunjung itu tertarik dengan bisa tertarik dengan ekosistem yang ada di pantai Waraka. Kemudian juga ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini ada juga kursi, meja, batu, dan juga tanah. Kursi dan meja ini berfungsi untuk ketika pengunjung datang dia bisa duduk bersantai di kursi dan meja ini. Kemudian juga batu, tanah dan kursi ini bisa menjadi untuk menghiasi sekitaran yang ada di ekosistem pantai Waraka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer pada ekosistem yang kalian amati? Teman-teman, dalam petakan atau lokasi ini yang kami dapat yaitu komponen yang berperan sebagai produsen dan juga dekomposer saja teman-teman. Yang berperan sebagai produsen itu komponen biotik yang berperan sebagai produsen itu
yaitu pohon ketapang. Kenapa dikatakan berperan sebagai produsen? Karena pohon ketapang ini bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan yang berperan sebagai dekomposer yaitu semut. Mengapa dikatakan semut? Karena merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanannya. Jadi dikatakan sebagai dekomposer. Oke, kita masuk pada yang ketiga, yaitu bentuk interaksi apa yang kalian temukan dari komponen-komponen ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada bentuk ekosistem, interaksinya dapat simbiosis. Nah, simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Jadi interaksi yang kami dapat yaitu simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Oke, kemudian yang berikut, jika salah satu komponen ekosistem pantai terganggu atau tidak ada, apakah yang akan terjadi? Nah, teman-teman, ini bisa saja terjadi. Ini bisa saja terjadi. Contohnya nih, pohon. Jika pohon tidak ada atau ditebang, maka pemandangannya tidak menarik lagi dan daerah pantai menjadi panas. Jadi itu menjadi salah satu penyebab jika tidak ada komponen ekosistem pantai. Itu yang kelima. Kemudian juga kita masuk pada yang keenam. Sebutkan dan jelaskan manfaat dari ekosistem pantai. Teman-teman, di sini kami punya 3 manfaat, yaitu yang pertama memberikan kenyamanan bagi pengunjung atau warga sekitar. Karena pantai ini juga merupakan salah satu sumber atau salah satu pusat di mana manusia atau makhluk hidup yang ada di sekitaran atau yang mengunjungi itu merasa nyaman. Ya, merasa nyaman dengan keindahan yang ada di ekosistem pantai tersebut. Kemudian juga ada memberikan tempat tinggal bagi fauna. Contohnya pohon. Di situ fauna bisa menjadi tempat tinggal yang membuat sangkar di atas pohon merupakan salah satu tempat tinggal fauna. Kemudian yang ketiga, memperindah ekosistem pantai. Nah, teman-teman, jika tidak ada pepohonan yang ada di pesisir pantai, maka pantai itu tidak tertarik. Jadi jadi manfaat salah satunya yaitu untuk memperindah ekosistem pantai supaya menjadi menarik bagi pengunjung dan warga sekitar. Oke, kemudian yang ke-7, apakah yang akan terjadi jika ekosistem pantai rusak? Teman-teman, bisa saja terjadi jika ekosistem pantai rusak. Yaitu sini ada 3 dampak dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, fauna di sekitar pantai menjadi kehilangan tempat. Karena jika pohon-pohon ditebang, itu akan menghasilkan ekosistem pantai rusak. Dan fauna yang ada di sekitaran atau di pesisir pantai menjadi tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian juga yang kedua, sekitaran pantai menjadi tandus. Jadi kalau macam pepohonan ini tidak ada, berarti mulai menjadi kekeringan, pantai menjadi tandus. Kemudian juga ketiga, pemandangan pun tidak menjadi menarik untuk dikunjungi. Jadi kalau tidak ada pemandangan yang menarik atau tidak ada pemandangan yang menarik seperti ini, berarti tempat ini tidak dikunjungi oleh para pengunjung, karena pasti yang dikunjungi adalah tempat yang menarik atau menawan untuk menjadi pusat kenyamanan para pendatang yang akan datang. Ya teman-teman, itu saja dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai makhluk hidup. Sekian dan terima kasih.